Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atmu Poletaretan. Hari ini spesial banget bertepatan dengan ulang tahun anak saya. Saya ingin membuat sesuatu yang lagi viral di 2020 ini, yaitu kue ala pantai. Apa itu dia? Ocean cake. Gini ya hasilnya, ya lumayan ya. Ini tuh pakai alat seadanya dan juga bahannya itu murah banget. Yuk langsung kita mulai eksekusi. Langkah pertama kita akan membuat cake-nya ya, atau kuenya. Masukkan susu cair. Saya ini nggak pakai susu cair pure ya, tapi saya pakai susu kental manis ditambahkan air. Untuk ukurannya terserah kalian mau berapa saja. Kemudian masukkan 1 butir telur dan juga minyak goreng. Minyak gorengnya itu saya hitung kisaran 10 sendok makan. Kita kocok semuanya hingga benar-benar rata ya, semuanya benar-benar rata hingga sedikit agak bergelembung gitu. Kemudian masukkan gula pasir. Saya di sini menghitungnya gula pasir itu sebanyak 8 sendok makan. Lalu tambahkan baking powder 3/4 sendok teh, soda kue setengah sendok teh, lalu garam setengah sendok teh. Ditambah lagi vanili sebanyak setengah sendok teh. Selanjutnya kita masukkan bubuk coklat. Saya pakai bubuk coklat 1 saset ini ya. Saya pakai yang sasetan. 1 saset ini isinya itu 35 gram. Ini tuh sudah cukup banget coklatnya, karena kita juga tadi sudah pakai susu coklat. Lanjut kita akan aduk ini semuanya hingga rata. Aduk semuanya hingga rata. Jika kalian pengen pakai blender gak masalah, itu juga lebih bagus hasilnya nanti. Kita aduk sampai rata hingga dia itu benar-benar rata, tercampur semuanya. Hingga nanti itu hasilnya akan ada sedikit gelembung-gelembung seperti ini. Itu sudah rata dan sudah tercampur. Kemudian masukkan tepung terigu. Ini tuh kurang lebih 6 sendok makan tepung terigu. Lalu kita aduk lagi hingga rata. Kemudian masukkan air panas. Ini tuh air panas ya, air mendidih. Setelah itu kita aduk rata lagi hingga beberapa menit, hingga itu benar-benar rata dan sedikit mengeluarkan gelembung-gelembung. Lalu masukkan juga sedikit. Selanjutnya kita siapkan wadah. Wadah di sini saya itu pakai rantang stainless karena saya nggak punya cetakan. Jadi kalian yang punya cetakan bisa kalian pakai. Kita olesi dengan minyak secukupnya, lalu kita tuang adonannya. Siap deh untuk kita kukus. Selanjutnya siapkan kukusan. Kita rebus dulu airnya sampai panas. Setelah itu kita masukkan adonannya. Kita kukus selama kurang lebih 20 hingga 30 menit. Kemudian setelah matang seperti ini, kita cek pakai tusuk gigi. Jikalau sudah gak ada yang lengket, berarti sudah matang ya. Setelah matang langsung kita balik, karena ini mumpung hangat, jadi kita bisa balik supaya nanti lebih mudah untuk kita hias. Nah, kita balik seperti ini ya. Saya nggak punya alas, jadi saya pakai kertas nasi. Ya, saya pakai apa yang ada di dapur saya ya. Selanjutnya kita ambil cetakannya. Saya itu pakai cetakan toples bekas snack ya. Saya pakai apa yang ada di dapur saya. Jika kalian punya apapun itu silakan dimanfaatkan. Saya pakai ini. Kemudian kita ukur dengan si kue kita tadi. Setelah itu kita potong sesuai dengan ukuran wadah kita dan kita masukkan ke dalam wadah.
Saya menggunakan toples agak tinggi supaya nanti hasilnya juga agak tinggi. Saya mau satu adonan ini tuh full di toples saya yang tadi itu, dan ini tuh hasilnya sangat lembut banget ya. Dan ini sesuai dengan prosedur langkah-langkahnya. Kalau kalian tepat dalam langkahnya apa yang saya infokan tadi, insya Allah hasilnya juga sama dan juga lembut. Saya ini bikin 2 kali adonan, dan adonan yang kedua itu saya gak pakai cara yang seperti saya awal tadi. Yang mengaduknya itu anak saya, jadi dia itu asal-asalan campur, asal-asalan ngaduk, akhirnya apa, agak sedikit bantet. Jadi info saja bagi kalian yang ingin membuatnya, gunakan prosedur dan langkahnya itu dengan benar ya, insya Allah akan sukses. Kemudian bentuk adonan ini menjadi sesuai imajinasi yang kita mau. Kita mau buat pulaunya itu yang kayak gimana terserah kalian. Setelah itu kita pindahkan. Saran ya, dalam keadaan dingin, karena ini tuh panas banget. Saat saya masukin ke sini tuh panasnya minta ampun. Maaf ya, itu tangannya anak saya itu lagi nyomot-nyomot si kuenya, soalnya katanya itu harumnya itu menggoda selera gitu loh. Selanjutnya, sisa potongan-potongan tadi kita beri selai coklat. Saya di sini pakai selai coklat, kemudian saya tambahkan susu coklat juga karena selai coklatnya juga sedikit, jadi saya pakai apa yang ada aja. Kalian bisa pakai margarin leleh kalau gak punya selai coklat, ataupun coklat yang kalian lelehkan. Kita aduk ini semuanya hingga rata, hingga dia itu bisa kita kepal dan kita bentuk. Selanjutnya kita ambil kue yang dalam wadah tadi, kemudian kita olesi dulu dengan selai coklat. Kalau kalian tidak punya selai coklat, tetap ya bisa pakai susu kental manis ataupun margarin leleh ataupun coklat cair. Karena apa? Ini tuh fungsinya hanya sebagai lem perekat saja antara kue yang di bawah dengan kue yang ada di atas tadi. Setelah kita beri selai, lanjut kita akan tumpuk dengan adonan yang tadi. Kita bentuk sesuai dengan imajinasi kita, mau tinggi gunungnya seberapa, mau lebar gimana, atau mau sejuram apa, terserah imajinasi kita masing-masing. Selanjutnya jangan lupa kita masukkan kue hasil ini tadi ke dalam kulkas atau freezer selama kurang lebih 30 hingga 60 menit ya, supaya hasilnya itu lebih menyatu dan lebih pekat. Setelah itu kita keluarkan sebentar, lalu siap untuk kita hias. Selanjutnya kita masak agar-agarnya ya. Siapkan 750 ml air, kemudian 1 bungkus agar-agar berwarna putih, kemudian gula sesuai selera. Saya di sini pakai sebanyak 8 sendok makan gula pasir ya. Kalau kalian ingin manisnya yang enggak terlalu manis silakan, tapi menurut saya ini tuh manisnya sudah cukup untuk mengcover si kuenya tadi. Sembari menunggu si agar-agarnya kita mendidih, kita ambil biskuit secukupnya. Saya di sini pakai biskuit Roma ya. Kalau kalian punya biskuit Regal ataupun biskuat ataupun apapun itu terserah kalian. Saya di sini punya stok Roma, jadi saya pakai yang Roma. Kita tumbuk halus, kita ambil secukupnya, kita tumbuk halus hingga dia itu berbentuk seperti pasir dan kerikil gitu. Selanjutnya kita siapkan wadah mangkok kecil ini, lalu kita masukkan secukupnya remahan biskuit tadi. Kemudian kita beri pewarna. Saya di sini pakai pewarna hijau muda ya. Jadi lumayan banyak untuk saya pakai supaya hijaunya itu sesuai dan pas dengan tekstur yang saya inginkan. Terserah kalian mau pakai hijau yang lebih tua atau lebih muda, kalian ingin tekstur warnanya lebih muda atau lebih tua, terserah kalian, terserah sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing. Kita aduk semuanya hingga rata. Setelah itu baru kita taburkan ke adonan yang sudah kita buat. Selanjutnya kita lelehkan coklat putih. Saya di sini pakai coklat batang, kemudian saya lelehkan dan saya beri pewarna di sekitar adonan ini supaya nanti hasilnya ada sedikit efek bebatuan putih gitu.
Saya di sini hanya menggunakan coklat putih sebagai bantuan lem. Kalau kalian tidak punya coklat putih gak masalah, bisa kalian pakai margarin lele ataupun susu kental manis ataupun selai coklat yang tadi. Intinya remahan si hijau ini bisa menempel dengan kuat di area bukit yang kita inginkan. Lakukan semuanya sesuai dengan imajinasi kita ya, mau yang tebal atau yang setinggi apapun terserah. Selanjutnya saya menambahkan pewarna hijau di coklat putih saya. Ini tuh opsional ya, bisa pakai coklat putih saja atau pakai pewarna seperti ini gak masalah, atau pakai full selai coklat pun gak masalah. Ini tuh saya pakai tambahan pewarna hijau supaya nanti efek hijau dari si remahan biskuit tadi itu bisa lebih menonjol dan lebih kuat saja. Selanjutnya saya tambahkan remahan coklat di sisi pinggirnya, seakan-akan memberikan efek tanah gitu. Nanti setelah kita beri agar-agar, dia itu juga akan menghasilkan ada efek tanah, pasir-pasir di bawah laut. Selanjutnya kita ambil agar-agarnya, usahakan agar-agarnya ini agak setengah hangat ya. Nanti sisanya bisa kita hangatkan lagi supaya nggak menjadi jelly atau menjadi agar-agar. Setelah itu saya tambahkan sedikit pewarna hijau hingga hijau yang kita inginkan. Ini tuh akan memberikan sedikit efek lumut-lumut di bawah sungai atau di bawah laut yang kita inginkan. Nah, kita tuang sesuai dengan selera ya. Setelah adonan agar-agarnya sudah kering, kita ambil lagi adonannya agar-agar yang kedua, kita beri pewarna biru. Gunakan tusuk gigi ya untuk memberikan tetesan pewarna biru, karena nanti kalau tidak menggunakan tusuk gigi hasilnya akan biru pekat dan hasilnya kurang bagus gitu. Lalu tuang ke adonan kue kita tadi secukupnya hingga selesai. Terakhir kita masukkan adonan agar-agar yang putih. Ini tuh supaya menambah efek cantik aja gitu, glowing gitu loh. Nah, ini tuh kita buat agar-agar sesuai dengan keinginan kita. Mau setinggi apa laut yang kita inginkan, silahkan disesuaikan dengan imajinasi kalian masing-masing. Berhubung saya membuat adonan kuenya itu 2 kali adonan, jadi agar-agar yang saya pakai pun itu juga 2 adonan. Dan terakhir untuk perekatnya bisa kalian gunakan si agar-agar ini, opsional juga ya, mau pakai perekat dan agar-agar kemudian kita tumpuk lagi dengan si remahan-remahan biskuit tadi gak masalah. Intinya ini tuh sesuai dengan imajinasi dan keindahan yang kita inginkan. Ini dia hasilnya ya, karena saya ini menggunakan wadah makanan, jadi bisa kita tutup setelah kita buat seperti ini. Nah, ini tuh juga bisa kita simpan di dalam kulkas hingga waktu yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan melepaskan si adonan cake kita ini dari wadahnya. Saya nggak punya alas lagi ya selain kertas nasi ini. Kita balik perlahan-lahan, kita tunggu sampai kuenya itu lepas. Setelah itu langsung kita letakkan di wadah yang kita punya. Nah, alhamdulillah ya, utuh banget. Dan ini tuh hasilnya cantik banget. Selanjutnya kita beri tambahan remahan-remahan yang kita inginkan sesuai dengan imajinasi kita masing-masing. Ini dia hasilnya, cantik banget ya. Kemudian saya tambahkan angka 10 dan juga happy birthday, karena ini momennya ulang tahun anak saya, jadi itu cocok banget ya. Nah, ini dia hasil akhirnya. Maaf ya, itu sudah kepotong karena lupa gak moto hasil yang dari angka 10 ini. Ini ya hasilnya ya.
Sekian saja dari saya, tips dan trik cara membuat cake viral 2020. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk dipraktekkan ya. Dan jangan lupa juga untuk di like, share, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.